Oke anak-anak, kembali ya. Bu Ika akan membahas satu persatu tentang klasifikasi jamur tadi. Yang pertama, kita tadi menghafalkan dengan nama Sigas badut. Z untuk Zygomicota. Kalian akan mengenal juga kata Zygomycetes, sama saja ya. Zygomicota ataupun Zygomycetes sama saja. Ciri dari Zygomicota yang pertama, hifanya banyak dan tidak bersekat. Antara Sigas badut, untuk menghafalkan hifanya lebih mudah. Di antara Sigas badut, satu-satunya hifa yang tidak bersekat itu adalah Zygomicota, sedang yang lainnya itu bersekat. Ingat, satu-satunya hifa yang tidak bersekat adalah Zygomicota, sedangkan asmbadut semuanya bersekat. Bentuk tubuh ada yang multiseluler, ada yang uniseluler. Cara hidupnya ada yang menumpang, saprofit, ada yang menyebabkan penyakit, parasit. Reproduksinya ada vegetatif, ada generatif, di mana secara vegetatif dengan membentuk sporangium. Sedangkan secara generatif itu adalah konjugasi antara dua hifa yang menghasilkan sigot. Jadi kalau kita generatif biasanya sperma ketemu ovum menjadi sigot, sama ya. Tetapi di sini tidak ada sperma, tidak ada ovum, adanya adalah dua hifa yang berbeda yang menghasilkan zigospora. Habitatnya di darat, di tanah yang lembab, atau sisa organisme mati. Contohnya bisa kalian lihat, di situ ada Mucormucedo. Mucormucedo ini kalau orang Jawa bilang namanya adalah jamur letong. Yang kedua ada Rhizopus oligosporus. Miseliumnya memiliki 3 tipe hifa. Ingat, kalau satu hifa, kalau membentuk anyaman namanya adalah miselium. Yang pertama adalah stolon. Nama lain stolon adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah ya, biasanya kita ya. Tapi ini adalah menjalar di permukaan substrat. Substratnya apa? Substratnya ya roti. Kemudian akarnya disebut sebagai rhizoid untuk menyerap makanan. Kemudian tangkainya dinamakan dengan sporangiofor. Tempat spora dinamakan sporangium. Sporangium tempat spora atau kotak spora, tangkainya namanya sporangiofor. Reproduksi vegetatif membuat sporangium yang menghasilkan spora. Berarti kalau sporangiumnya ini pecah, sporanya keluar, maka ibaratnya sebuah biji, dia akan berkecambah. Itulah dinamakan dengan reproduksi secara vegetatif. Lalu bagaimana yang generatif? Generatif adalah konjugasi dua hifa, yaitu hifa positif dan hifa negatif. Berarti nanti akan ada satu lagi di sini, misalkan ya. Di sini ada lagi semacam ini, struktur tubuh jamur semacam ini lagi. Mereka yang saling berdekatan, yang hifanya berbeda, itu akan menghasilkan zigospora. Seperti ini ya anak-anak ya. Ini kalau satu tadi, ini sporangia atau sporangiumnya, tangkainya sporangiofor. Ini adalah apa tadi? Rhizoid. Ini adalah stolon. Pada stolon akan muncul hifa positif dan hifa negatif yang berbeda. Kemudian mereka akan saling berdekatan. Saat mereka berdekatan, antara hifa positif dan hifa negatif akan membentuk gametangia yang bersifat haploid atau N. Gametangia akan berkembang menjadi zygosporangium yang isinya adalah zygospora yang bersifat 2N atau diploid. Perkembangannya itu terjadi secara meiosis. Kemudian zygosporangium itu akan berkembang menjadi zygospora. Zygosporangium akan berkembang menjadi sporangium. Kemudian dia akan melepaskan diri dari hifanya tadi ya, dari rhizoidnya tadi akan melepaskan diri, dari stolonnya dia akan melepaskan diri. Kemudian saat dewasa, sporangium ini akan pecah, sporanya akan menyebar.
itu adalah reproduksi secara seksual. Lalu bagaimana yang aseksual? Bu Ika ulangi. Perhatikan ini tadi ya, sporangnium yang sudah matang akan pecah, spora menyebar, itu adalah reproduksi secara aseksual karena dia tidak membutuhkan pasangannya. Contoh Zygomicota itu adalah Mucormucedo, hidupnya pada kotoran ternak, Rhizopus nigricans pada tomat, menghasilkan asam fumarat yang berperan pada pemasakan buah, sehingga semakin lama dia akan menyebabkan tomat tadi menjadi membusuk. Rhizopus oryzae, jamur untuk membuat tempe, di sini tidak ada ya. Kemudian Rhizopus nodosus menghasilkan asam laktat, Plasmopora viticola, parasit pada anggur. Ada Rhizopus oligosporus, ada Rhizopus stoloniferus.